Di saat pandemi seperti ini, kita harus pintar-pintar cari solusi. Walaupun stay at home, nggak bisa kemana-mana, tetap di rumah aja, tapi kita bisa tetap dapat penghasilan loh, Mams. Tahu crispy ini bisa jadi alternatif. Dengan modal yang sedikit, murah, dan dapat keuntungan yang berlipat. Sekarang kita lanjut langsung ke bahan-bahannya ya. Ini saya menggunakan tahu Sumedang. Kalau tidak mendapatkan tahu Sumedang bisa pakai tahu Cina. Kita potong dadu seperti ini, jangan terlalu kecil tapi jangan juga terlalu besar. Nah, kalau mau tahu berapa banyaknya satu packs ini ada 28 tahu seperti ini, Mams. Nah, ini bumbu-bumbunya, Mams. Silakan dicatat. Langkah selanjutnya, Mams, kita persiapkan wadah. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok kaldu bubuk. Ini bebas ya, Mams, boleh kaldu bubuk apa aja. Tapi saya menggunakan kaldu bubuk jamur. Nah, kemudian kita tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah saya ulek halus. Tapi kalau Mams mau ganti dengan bawang putih powder pun nggak masalah. Cuman saya lebih senang yang fresh, jadinya saya pakai bawang putih yang masih fresh. Kita tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh baking powder. Tapi ini Mams, baking powder nggak ke-record, jadi nanti Mams tambahin sendiri ya. Selanjutnya kita tambahkan 1 gelas air atau setara dengan 300 ml air. Setelah itu Mams, kita aduk-aduk biar semua bumbunya itu merata ya. Tahap selanjutnya kita siapkan bahan tambahannya. Bahan tambahannya ini Mams untuk lapisan luar tahunya yang kita sebut kriuknya itu loh Mams. Kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung maizena. Sebelumnya Mams, saya pernah bikin juga dengan resep lain. Saya menggunakan maizenanya saya ganti dengan tepung beras. Cuma Mams, hasilnya saya lebih ngerasa adonan yang ini tuh lebih enak Mams, lebih crunchy dan garingnya tuh lebih kriuk banget dibandingin saya bikin resep yang sebelumnya. Jadi ini untuk saya recommended banget. Tambahkan kara, ini karanya size-nya yang kecil aja. Nah, cuman teksturnya ini agak kental karena saya sudah masukin ke kulkas, jadi mungkin agak sedikit membeku, Mams. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur ya, Mams. Setelah itu kita aduk-aduk semua adonan, aduk-aduk sampai semuanya merata, jangan ada sama sekali yang bergumpal, Mams. Ini kita aduk-aduk terus ya Mams, kita aduk-aduk terus dan kita pastikan kalau adonannya itu sudah bercampur semuanya, jangan ada yang bergumpal ya. Setelah itu kita masukkan bumbu dan air yang pertama kali kita bikin tadi ya Mams. Kita campurkan dan kemudian kita aduk lagi biar semuanya merata. Kita siapkan wadah, kemudian kita taruh tahunya ya Mams. Jangan lupa tahunya kita cuci dulu. Setelah itu kita masukkan air yang telah kita kasih bumbu tadi dan pastikan semua tahunya itu kerendam dengan airnya. Dan kita diamkan sampai 15 sampai 20 menit. Ini fungsinya untuk agar semua bumbunya itu meresap sampai dalam, Mams. Karena kan kadang kita ada makan terus ya gurihnya hanya di luar saja. Kalau ini sampai ke bagian dalamnya itu gurih semua. Setelah 20 menit tahunya ini kita saring ya Mams. Kemudian kita diamkan beberapa saat sampai benar-benar airnya itu turun semua. Airnya ini jangan dibuang ya Mams, karena nanti kita akan kucurkan. Nah, si adonannya ini yang untuk bikin crunchy di bagian luar tahunya Mams.
Kita tuangkan air yang bekas rendaman tahu tadi, Mams, ke dalam gelas ukur. Atau kalau nggak punya gelas ukur, bisa pakai botol mineral. Tutupnya kita bolongin 3 atau 4 lubang. Atau kita bisa menggunakan alat ini, Mams. Sebenarnya alat ini untuk roti prata ya, cuman kemarin kita coba hasilnya lebih oke. Sekarang kita siapkan wajan dengan api yang besar dan minyak yang banyak ya, Mams. Dan kita nunggu sampai minyaknya ini benar-benar panas, baru kita masukin tahunya. Karena kalau minyaknya nggak nunggu panas, dia akan lengket. Jadi kita harus pastikan benar-benar minyaknya panas, baru kita masukin tahunya. Selanjutnya, Mam, kita diamin dulu beberapa saat. Jangan langsung diaduk ya, Mams, karena kalau langsung diaduk dia akan hancur karena masih lembut. Jadi kita nunggu beberapa saat sampai teksturnya itu sudah tidak terlalu lembut lagi, sampai agak sedikit mengeras, baru bisa kita dorong-dorong dikit, baru bisa kita aduk. Tekstur tahunya nih, Mam, sudah mulai agak mengeras ya. Nah, kita dorong aja, kita dorong agar kita pastikan semua tahunya itu terendam sama minyaknya, Mam. Kita dorong-dorong aja seperti ini. Oh iya, mau ngingetin ya, Mams, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Jadi, kalau ada informasi atau masakan-masakan baru dari Dapur Cicio, Mams bisa langsung lihat. Boleh like serta share ke teman-teman Mams. Nah, ini kan tekstur tahunya sudah mulai agak mengeras ya, Mam. Setelah ini kita boleh aduk-aduk terus. Itu untuk menghindari agar nggak gosong, karena kan kita pakai suhu yang tinggi, api yang besar. Memang, Mams, membuat tahu crispy ini butuh kesabaran yang lumayan, Mams. Karena prosesnya itu lumayan panjang. Durasi masaknya, durasi gorengnya tahu dari awal sampai akhir itu kurang lebih 35 sampai 45 menit. Proses masuknya tahu, kita goreng tahu sampai kita kucurin adonannya itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tahu crispy ini ya, Mams, memang penggemarnya banyak banget. Karena murah, meriah, dan rasanya pun nagih banget gitu ya, Mams. Cicio, kakak suka tahu goreng. Oh iya sayang, nanti kalau udah selesai ini untuk kakak ya. Iya. Pada pandemi seperti ini ya, Mams, kita emang harus hati-hati banget nih. Kita mau beli jajan di luar juga takut. Jadi lebih baik kita bikin aja di rumah. Apalagi untuk anak kita. Iya kan Kak ya? Kakak suka tahu kan ya? Iya, nanti Cici bikinin ya. Dan ini bisa jadi bisnis baru loh, Mams. Jadi misalnya Mamsnya bikin dan ternyata sukses, bisa bagikan ke tetangga untuk tester. Setelah itu kita bisa buka PO, Mams. Jadi walaupun stay at home, kita di rumah aja, kita bisa dapat penghasilan juga. Ini sudah kaku ya tahunya ya, Mams. Di saya itu hanya 15 menit karena mungkin tahunya tidak terlalu banyak. Nah, teksturnya seperti ini, Mams. Kita bisa lihat ya, sudah tidak lembek lagi, tapi memang sudah kaku. Jadi sebentar lagi kita akan siap kucurkan adonannya, Mams. Sekarang kita kucurkan adonan pertama ya, Mams. Karena adonan ini tadi airnya itu kita bagi 3 bagian, Mams. Untuk bagian pertama ini kita kucurkan. Ini harus dari atas ya, Mams. Harus tinggi karena agar gumpalan-gumpalannya itu kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Kalau gumpalannya besar nanti dia akan keras. Kita diamkan dulu sekitar 10 atau 15 detik. Setelah itu kita aduk-aduk sampai adonannya ini tidak lengket lagi satu sama lain. Kita aduk terus. Ini kita aduk terus ya, Mams, kita aduk terus. Ini agar adonannya itu dia benar-benar menempel ke tahunya dan merata, Mams. Karena kan tadi menyebarkan adonannya kan. Ini kita aduk terus sampai benar-benar tidak lengket lagi. Baru kita ke tahap kucuran kedua. Tapi kalau masih lengket jangan, Mams.
Memang prosesnya ini Mams, kita tuh harus ngaduk terus, sampai kita benar-benar pastikan adonan yang kita kucurkan itu sudah tidak lengket lagi, tetapi menyatu sama, tahunya. Dan proses ini Mams, sekitar 5 atau sampai 7 menit. Nah, ini adonannya sudah tidak lengket lagi ya, Mams. Adonannya sudah menempel semua ke tahunya. Sekarang kita mau masuk ke tahap kedua. Sebelum kita kucurkan, Mams, jangan lupa adonannya kita aduk dulu biar merata. Setelah itu baru kita kucurkan. Ini menyebar ya, Mams, semuanya biar kena. Seperti tadi kita diamkan dulu 10 sampai 15 detik. Sama seperti tadi ya prosesnya, ini harus kita aduk terus-menerus sampai benar-benar adonannya itu menyatu dengan, tahunya. Nah, ini bagian terakhir nih, Mams. Ini adalah adonan terakhir yang kita kucurkan, setelah itu kita habiskan aja sisanya. Awalnya kan memang kita bagi 3 ya, Mams, adonan pertama, kedua, ketiga, kita bagi 3. Dan sebelum kita kucurkan harus diingat, harus kita aduk biar semuanya rasanya itu dan bumbunya itu merata semua, Mams. Untuk adonan ketiga ini, Mams, biasanya memang adonannya tuh lebih, lengket ya, kita harus benar-benar aduk sampai adonannya satu sama lain itu tidak menempel. Jadi nih Mams, sebelumnya saya sudah pernah mencoba dengan resep yang lain. Saya coba resep lain yang tanpa menggunakan kara dan tanpa menggunakan telur. Cuman Mams, hasilnya itu saya lebih recommended yang ini. Ini gurih, gurihnya itu udah pasti dari karanya dan telurnya udah pasti lebih gurih kan. Dan adonannya pun lebih enak Mams. Kalau yang kemarin itu saya, agak susah terakhirnya itu karena adonan terakhirnya itu nempel banget, jadinya agak lumayan butuh waktu untuk memisahkan adonan satu sama lainnya. Karena benar-benar nempel dan crunchy-nya, dan ini lebih crunchy, lebih enak, lebih gurih, saya recommended yang ini sih, Mams. Ini bisa kita lihat kan Mams, kalau adonannya itu tidak lengket, jadinya menyatu dengan sempurna dengan tahunya. Kita bisa matikan kompornya, kita angkat, kita tiriskan biar minyaknya turun, jadi kita makan nggak terlalu banyak minyak, Mams. Nah, sekarang tahunya sudah selesai, Mams. Ini enak banget kalau dimakan pas lagi panas. Selamat mencoba. Happy cooking, Mams.